Bahwa Batavia yang sekarang disebut Jakarta, Gubernur Jenderal pendiri Batavia itu kepalanya dipenggal ame Nyimas Utari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bang Sigit dari channel YouTube Meet Vlog. Teman-teman Meet Vlog di mana aja sekarang berada. Sekarang Bang Sigit lagi ada di sebuah pemakaman yang berada atau yang beralamat di daerah Tapos, Depok, Jawa Barat. Yang menarik di pemakaman yang sekarang saya lagi ada di lokasi ini, di sini ada dua makam yang dikeramatin. Namun sebelum yang satu itu diketahui adalah sebuah makam keramat, yang satunya ini sebenarnya udah lama penduduk wilayah sini mengetahui kalau yang satu ini adalah makam daripada makam wali penyebar Islam yang katanya di daerah Tapos, Depok, Jawa Barat ini. Nah, yang saya maksud satu makam itu yang penduduk sini udah tahu, yaitu makam Syekh Auliamuddin, atau beliau mempunyai nama Wali Mahmudin. Dan ada satu lagi yang makamnya itu diketahui bahwa beliau adalah seorang pejuang yang membela tanah air saat itu, yaitu makam Nyi Mas Utari Sandi Jayaningsih, yang katanya mereka ini berdua adalah seorang suami istri. Nah, sekarang saya lagi ada di pemakaman yang lumayan sepi, rindang dengan pohon-pohon yang begitu gede. Saya mau unjukin cerita menarik di balik makam Nyi Mas Utari Sandi Jayaningsih yang ada di belakang saya. Yuk ikutin perjalanan Meet Vlog bareng Bang Sigit di makam Nyi Mas Utari Sandi Jayaningsih. Teman-teman Meet Vlog di mana aja berada, saya sekarang lagi ada di sebelah makam yang tadi udah saya sebutin ya, makam Nyi Mas Utari Sandi Jayaningsih. Menurut cerita kebanyakan orang, dan ini saya dapat cerita bahwa Nyi Mas Utari ini semasa hidupnya itu, beliau ini adalah cicit dari pendiri Kerajaan Mataram, dan beliau ini adalah seorang istri daripada Syekh Auliamuddin, yang konon Syekh Auliamuddin itu sudah dikenal sebagai wali di wilayah Tapos, Depok, Jawa Barat ini. Nah, yang menarik daripada Nyi Mas Utari ini pada masa hidupnya itu, beliau ini adalah bisa dibilang intelijennya Kerajaan Mataram. Dan waktu tahun 1620-an, saat Gubernur Jenderal yang kedua apa yang keempat gitu ya, dengan nama Jan Pieter Zoon Koen atau JP Koen itu, ternyata Gubernur Jenderal VOC saat itu, yang konon katanya kalau menurut cerita yang beredar itu kan meninggalnya lantaran kena penyakit kolera atau muntaber gitu ya. Ternyata beliau JP Koen, Gubernur Jenderal VOC pada tahun 1628 itu, beliau itu mati karena diracunin oleh intelijen dari Kerajaan Mataram atau telik sandi Kerajaan Mataram. Dan orangnya itu adalah ini, beliau Nyi Mas Utari Sandi Jayaningsih. Beliau adalah pejuang mata-mata dari Mataram yang menelusup masuk ke dalam Kastil Batavia pada tahun 1620-an, atau tepatnya pada tahun 1627-1628. Beliau bersama suaminya yang nanti kita ke situ ya, Syekh Auliamuddin, bekerja sama menjadi mata-mata Mataram untuk bekerja di dalam Kastil Batavia saat itu.
Dan Nyimas Utari ini dengan parasnya yang cantik berhasil membuat satu cerita sehingga ajudannya daripada John Peter Zunkun itu dihukum gantung atau dihukum mati di Stadhuis Plain yang sekarang Museum Fathahillah. Karena Nyimas ini membuat satu berita dan melaporkan kepada Gubernur Jenderal bahwa ajudannya itu ada main sama Saraspek. Nah, Saraspek dihukum cambuk di depan Stadhuis Plain yang saat ini Museum Jakarta, dan si ajudannya Jan Peter Zunkun itu dihukum mati di pelataran Stadhuis Plain. Nyimas Utari ini akhirnya berhasil meracunin istri daripada Gubernur Jenderal yang saat itu istrinya Jan Peter Zunkun itu bernama Eva Men. Dan pertama Nyimas Utari ini bersama Syekh Auliauddin itu yang sebagai juru tulisnya Gubernur Jenderal berhasil meracuni istri daripada Gubernur Jenderal dan mati pada pada bulan September 1628-an. Dan berikutnya Gubernur Jenderal berhasil diracunin oleh Nyimas Utari ini, yang akhirnya kepalanya Gubernur Jenderal Batavia saat itu Jan Peter Zunkun berhasil dipenggal, berhasil digorok, dan kepalanya itu dibawa ke Kota Gede Jogja, yang sampai sekarang katanya kepalanya itu dikubur di anak tangga Imogiri. Jadi sebagai penghinaan buat orang-orang Belanda saat itu ya. Nah, ini baru diketemuin sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu. Yang sebelumnya ini orang belum ada yang tahu kalau ini adalah makam daripada cicit pendiri Kerajaan Mataram. Sementara Syekh Auliauddin, nanti ntar kita ke situ ya, itu suami daripada Nyimas Utari ini, dia bukan orang Mataram tetapi dia adalah orang Aceh dari Samudra Pasai yang akhirnya dinikahin oleh bapaknya Nyimas Utari ini. Nah, nanti teman-teman vlog saya bakal ngajak ke satu lagi pemakaman, lokasinya nggak jauh dari sini. Saya mau datengin ke makam atau ke petilasannya Mbah Bayun. Siapa itu Mbah Bayun? Nanti kita sama-sama meluncur ke sono, kita lihat makamnya, dan mudah-mudahan bisa ketemu saat ini juga. Mbah Bayun itu adalah nenek daripada Nyimas Utari Sandi Jayaningsih. Teman-teman vlog, ikut saya ke atas, kita lihat makam daripada Syekh Auliauddin. Teman-teman, kita naik ke atas, kita ke makamnya Syekh Auliauddin. Makam seorang wali yang memang udah diketahui lebih dulu kalau itu adalah makam wali. Sebelum makam Nyimas Utari Sandi Jayaningsih ini orang banyak tahu sebagai cicit daripada pendiri Kerajaan Mataram. Yuk. Teman-teman Midvlog dimana aja sekarang berada, Bang Sigit sekarang masih ada di lokasi pemakaman daripada makam pejuang dari Mataram dan dari Samudra Pasai. Dan ini adalah makam daripada Syekh Auliauddin, atau saya pernah dengar nama beliau adalah aslinya Wali Mahmudin. Beliau ini adalah sama seperti Nyimas Utari, tugasnya itu sebagai mata-mata untuk menelusup masuk ke dalam Kastil Batavia yang niatnya untuk membunuh daripada Gubernur Jenderal yang menjadi penjajah di tanah apa ya waktu itu ya, di tanah Jayakarta, yang akhirnya berhasil. Dan ini adalah makam Syekh Auliauddin.
Teman-teman Mitvlog, sekarang Bang Sigit nih udah ada di lokasi makam keramat Mbah Bayun. Yang mana tadi di lokasi makam Nyimas Utari, Bang Sigit kan udah ngejelasin ya siapa itu Mbah Bayun. Ternyata Mbah Bayun ini adalah seorang sosok nenek daripada Nyimas Utari Sandi Jaya Ningsih. Yang mana Mbah Bayun yang ada di belakang saya ini konon katanya itu sebuah petilasan. Cuman banyak yang meyakini lokasi ini adalah makam daripada Roro atau Raden Ayu, Roro atau Ratu Pembayun yang sekarang akhirnya banyak orang sebut Mbah Bayun. Ternyata memang Mbah Bayun di sini juga adalah seorang putri daripada pendiri Kerajaan Mataram. Dan memang sosok Mbah Bayun ini sebelum ada Nyimas Utari udah banyak banget berjasa untuk Kerajaan Mataram, karena memang saat pada tahun 1620-an sebelum ada penyerangan tentara Mataram untuk menyerang kastil VOC di Batavia, sebenarnya dari zamannya Mbah Bayun itu udah ada pergerakan. Namun begitu di zamannya Nyimas Utari Sandi Jaya Ningsih bersama suaminya itu yang bernama Syekh Auliamuddin berhasil meracuni semua keluarga daripada Gubernur Jenderal Jan Pieter Zonkun yang akhirnya kepalanya dipenggal dan ditaruh di tangga Timogiri Bantul, Yogyakarta. Teman-teman Mitvlog, Bang Sigit sampai di sini dulu ya perjalanan mengenai petilasan dan makam Nyimas Utari dan Mbah Bayun yang ada di Tapos, Depok, Jawa Barat. Sekiranya demikian yang bisa saya ceritain, mudah-mudahan bisa menjadikan pelajaran dan edukasi sejarah bahwa Batavia yang sekarang disebut Jakarta, Gubernur Jenderal pendiri Batavia itu kepalanya dipenggal ame Nyimas Utari, yang mana Nyimas Utari itu adalah cicit daripada Mbah Bayun yang ada di belakang Bang Sigit Mitvlog. Terima kasih. Assalamualaikum.